Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftah rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bidang wa ala subh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, talabah salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga anggota besar kita dimanapun berada selalu selalu berada syafaatnya dunia wal akhirah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membawakan satu tema yaitu tentang sholat sunnah Idul Fitri. Di mana kita paham negara yang kita cintai ini telah dilanda oleh wabah virus corona, di mana daerah-daerah yang merah atau yang sudah dilakukan PSBB atau lockdown istilahnya, maka lewat MUI dan pemerintah dianjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah saja. Sehingga mari sekarang kita sama-sama mengkaji bagaimana melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri di dalam rumah dalam segi fikih, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah Idul Fitri. Yang pertama yang kita perhatikan, secara umum waktu yang harus kita perhatikan kapan sholat sunnah Idul Fitri bisa dilaksanakan, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dilakukan yaitu pada tanggal 1 Syawal, jamnya yaitu pada waktu setelah terbit matahari, setelah surut, ditambah 2 tumbak. 2 tumbak itu adalah 8 derajat atau 32 menit. Misalnya nanti pada waktunya Idul Fitri, misalnya waktu terbit misalnya jam 6 pagi, maka waktu yang afdol untuk melaksanakannya adalah ditambah 32 menit. Berarti jam setengah 7 lewat 2 menit kita sudah mulai sholat sunnah Idul Fitri. Sedangkan sholat sunnah Idul Adha yaitu disunahkan setelah terbit 1 tumbak atau 16 menit. Jadi lebih cepat sholat sunnah Idul Adha waktunya dimulainya. Lalu kedua, yang disunahkan berikutnya untuk menghadapi sholat Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri tersebut, kita disunahkan mandi sunnah Id. Nawaitu ghusla sunnah lil Id, ya. Saya niat mandi sunnah untuk Idul Fitri, baik yang mau berangkat sholat ataupun tidak. Kapan waktunya? Kalau sudah lewat setengah malam waktu malam Idul Fitri. Itu nanti kalau kita misalnya mau berangkat, sebelum sholat kita mandi sudah masuk waktunya, yaitu mandi sunnah Idul Fitri. Ketiga, disunahkan berikutnya adalah memakan sesuatu sebelum kita melakukan sholat sunnah Idul Fitri, yaitu makanya kita mungkin makan yang disunahkan kurma dengan hitungan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Lalu disunahkan berikutnya pada waktu masuk malam Idul Fitri, kita sudah mulai disunahkan untuk mengucapkan yaitu minal aidina wal faidina kullu amin wa antum bikhair, yaitu semoga kita ini termasuk orang-orang yang kembali fitrah dan orang-orang yang beruntung setiap tahun kalian dalam keadaan baik. Nah, lalu berikutnya yang disunahkan berikutnya kita membaca takbir mursal, yaitu takbir mursal tersebut tidak terikat dengan waktu setelah sholat atau tidak, jadi terus menerus kita boleh lakukan. Untuk sholat sunnah pada hari raya Idul Fitri ini, golongannya takbirnya adalah takbir mursal. Waktunya itu kapan? Waktu pertama kali masuk maghrib 1 Syawal, berakhirnya sampai begitu khotib membaca takbir untuk khutbah, untuk melakukan takbiratul ihram untuk melakukan sholat sunnah Idul Fitri. Itu hal-hal umum yang disunahkan. Nah, karena kita dianjurkan oleh pemerintah untuk daerah merah, PSBB, lockdown dan sebagainya untuk sholat Idul Fitri, maka ada 3 cara yang mudah untuk melakukan bagaimana sholat sunnah Idul Fitri tersebut, yaitu di dalam rumah. Cara yang pertama yaitu adalah kita mengerjakannya dengan berjamaah. Syarat berjamaah itu apa? Ada imam, ada 1 makmum. 2 makmum lebih baik, 3 makmum lebih baik. Mungkin kita dengan keluarga. Lalu yang kita lakukan adalah cara pertama yaitu kita berniat usolli sunatal Idul Fitri rakaatain mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, untuk makmum, sedangkan untuk imam diganti menjadi imamah. Nah, setelah kita melakukan niat, kita melakukan takbiratul ihram, ya. Di situ niat tersebut disebutkan bersama dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar.
Nah, setelah kita melakukan takbiratul ihram, disunahkan sebelum kita membaca tasbih al-baqiyat was-sholihat, kita membaca doa iftitah. Ya, kita membaca doa iftitah. Lalu setelah kita membaca doa iftitah, kita disunahkan membaca takbir 7 kali dengan suara yang keras. Allahu Akbar. Nah, di antara takbir pertama dan kedua, maka disunahkan membaca al-baqiyat as-sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Lalu kita takbir kedua, Allahu Akbar. Lalu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Lalu kita takbir ketiga, Allahu Akbar. Lalu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dan ini terus dilakukan sehingga sampai kita takbir yang ketujuh, Allahu Akbar. Setelah takbir ketujuh, maka kita membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, imam disunahkan membaca surat yang disunah, yaitu surat rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Ya. Lalu setelah selesai, maka seperti biasanya kita ruku, i'tidal, lalu sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, lalu kita takbir kembali untuk rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua, setelah kita membaca takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerak ke gerak yang lain, lalu imam membaca takbir kembali, dengan juga makmum juga membaca takbir sebanyak 5 kali takbir. Nah, antara takbir pertama dan kedua dan ketiga dan keempat dan kelima, maka di antara tersebut disunahkan membaca al-baqiyat as-sholihat kembali. Allahu Akbar, takbir pertama. Sebelum takbir kedua kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Lalu Allahu Akbar, membaca kembali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dan seterusnya. Setelah itu, setelah membaca suratul Fatihah, kita disunahkan membaca pada rakaat kedua, yaitu suratnya Al-Ghasyiyah. Setelah selesai, kita ruku, lalu i'tidal, lalu sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua. Setelah itu tahiyat dan salam. Nah, setelah selesai salam, maka imam tersebut yang punya kemampuan menjadi khatib, maka dia mengerjakan yaitu khutbah Idul Fitri. Yaitu khutbah Idul Fitri, rukunnya sama dengan rukun khutbah Jumat yang dulu Al-Fakir pernah sampaikan dengan judul bagaimana apakah sholat Jumat bisa dilakukan di rumah. Yaitu Al-Fakir akan mengulangi kembali rukun 2 khutbah pada Idul Fitri sama. Tetapi didahului dengan khutbah pertama, disunahkan dengan takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir 9 kali. Setelah takbir 9 kali, maka membaca hamdalah, alhamdulillah. Yaitu hamdalah tersebut dibaca di dalam 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Lalu berikutnya membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam 2 khutbah, khutbah pertama dan kedua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lalu rukun khutbah yang ketiga, memberikan wasiat takwa dalam 2 khutbah pertama dan kedua. Wasiat takwa yang singkat yaitu kita membaca inni usikum wa nasiya min taqwallahi laqad fajjal min taqwa. Atau kalau ditambah wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu setelah wasiat takwa, kita membaca sebagian ayat Quran di dalam salah satu 2 khutbah. Mungkin kita bisa membaca surat Al-Ikhlas, mungkin kita bisa membaca surat yang pendek yang kita hafal, Al-Asr dan sebagainya. Dan membaca sebagian ayat Quran yaitu di dalam salah satu dari 2 khutbah. Lalu rukun khutbah yang kelima yaitu membaca doa secara umum untuk orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan di dalam khutbah kedua. Biasanya doanya tersebut yaitu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita membaca yang pendek saja sudah boleh. Nah, tetapi untuk sholat sunnah Idul Fitri pada khutbah yang kedua, setelah kita khutbah pertama selesai, kita duduk lebih dari tumakninah, lalu kita berdiri kembali. Sebelum kita membaca rukun-rukunnya, kita disunahkan membaca takbir 7 kali.
sebelum memulai khutbah kedua. Sedangkan di khutbah pertama kita sunahnya sebelum memulai membaca rukun-rukun khutbah kita membaca takbir 9 kali. Tetapi kalau di khutbah yang kedua kita sunahnya membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Setelah itu diselesaikan dengan membaca rukun khutbah Idul Fitri. Setelah itu selesai, kita bisa saling memaafkan anggota keluarga satu dengan yang lainnya, dengan tetangga dan sebagainya, kembali dan sebagainya. Nah, ini cara yang pertama, yaitu cara yang biasanya dilakukan pada masjid-masjid, tempat-tempat umum dan sebagainya. Mengingat kita melakukan di rumah, mungkin ada di antara kita yang tidak bisa menguasai khutbah Idul Fitri tersebut, maka perlu kita ingat, sholat sunnah Idul Fitri tersebut khutbahnya itu juga sunnah. Sehingga kalau kita tidak bisa membaca sholat sunnah membaca khutbah Idul Fitri, maka kalau kita melakukan cuma sholat Idul Fitri saja, maka sah sholat Idul Fitrinya. Yaitu cara kedua, kalau kita tidak bisa menjadi khotib, maka yang kita lakukan cuma sholat sunnah Idul Fitri saja berjamaah. Yang niat yang tadi usolli sunatan Idul Fitri rakaat ini mustaqbil kiblati adaan imamam atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita berjamaah niatkan untuk imamam atau makmuman. Kalau kita tidak bisa melakukan khutbah Idul Fitri. Lalu kalau misalnya kebetulan kita berada di kos-kosan sendiri atau di rumah memang sendiri, kita tidak ada berjamaah, maka dari itu bagaimana kita lakukan? Ya kita melakukan salat munfarid sendiri dengan niat yang seperti tadi dan tanpa khutbah Idul Fitri, itu sudah sah. Jadi ketiga cara tersebut terserah kita semua. Kalau yang mampu untuk menyempurnakannya dengan sholat dengan khutbah, monggo afdol. Kalau memang tidak punya kemampuan untuk membaca daripada khutbah tersebut, maka silakan lakukan berjamaah tanpa khutbah Idul Fitri, sah. Kalau misalnya tidak ada anggota yang lain, kita cuma sendiri, maka monggo kita melakukan itu cuma hanya sekedar sholat Idul Fitri munfarid sendiri tanpa khutbah, itu pun sah. Nah, berarti apa? Tidak ada alasan untuk tidak melakukan, karena ini adalah sholat sunnah yang sangat diutamakan, khususnya yaitu sholat sunnah Idul Fitri ini. Sehingga mari kita lakukan dimanapun kita berada, apapun alasannya, entah PSBB, entah jalur merah dan sebagainya, kita masih bisa melakukan di rumah kita sendiri. Sehingga Al-Fakir mengharapkan mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mengamalkan daripada sholat sunnah Idul Fitri sehingga kita tidak kehilangan keutamaan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.